Jumpa lagi di IG Live KPP Palembang Ilir Timur. Oke, gimana ini? Oke, sebelum kita mulai, nanti Kak kalau saya pantun tolong dibantu cakepnya ya Kak ya? Boleh, Oke. kapannya. Oke. Ya. Sebelum kita mulai, saya punya pantun nih. Jalan berdua bersama kakak. Cakep. Jingok mentari terbit di ufuk timur. Artinya? Assalamualaikum kawan pajak. Besok lagi kita di IG Live Pajak Ilir Timur. Wah, keren. Ya, terima kasih Kak. Oke. Selamat siang kawan pajak, dimanapun kawan pajak berada. Setelah sekian lama kita berjumpa lagi nih di IG Live KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Seperti biasa, kita akan membahas dan merefresh kembali hal terkait dengan perpajakan. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat spesial, yaitu Kak Decan. Oke, makasih. Iya, Kak Decan adalah penyuluh di KPP Palembang Ilir Timur, dan saya sendiri, perkenalkan, saya Kak Fanya, yang akan menemani kawan pajak untuk 30 menit ke depan. Dan untuk pertanyaan, jika nanti kawan pajak ada pertanyaan, kawan pajak nanti bisa langsung aja tanya di kolom komentar terkait dengan pertanyaannya. Ya, ngomong-ngomong, apa sih Kak yang mau kita bahas hari ini? Oh iya, oke kawan pajak. Selamat berjumpa kembali ya di Tax Lab edisi kita yang kesekian kali. Iya, yang kesekian kali. Kesekian kali. Dalam kesempatan pada siang hari ini, kita berdua akan membahas tentang seputar aktivasi akun Kortek dan kode otorisasi DJP. Nanti ada sedikit kita menyinggung tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui Kortek. Kalau seperti itu. Ya. Sebelum kita membahas terkait aktivasi kode otorisasi dan pelaporan, ini pasti orang bertanya tuh terlebih dahulu, Kortex itu apa? Masih banyak orang yang belum tahu tuh Kortex itu apa sih Kak sebenarnya? Boleh dibantu Kak? Oke, iya. Jadi mungkin banyak yang masih belum begitu familiar ya dengan Kortex. Kortex kan tahun ini kayak orang heboh-heboh dengan Kortex. Kortex apa itu Kortex? Jadi Kortex ini merupakan sebuah sistem administrasi perpajakan yang berbasis website. Oke. Dari mulai pendaftaran NPWP, pembuatan bukti potong, pembuatan faktur pajak sampai ke pelaporan SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Kalau dulu untuk pelaporan SPT tahunan kan kawan pajak melapornya melalui akun DJP online. Ya, betul. Pakai DJP online dulu. Dan untuk tahun 2025 besok ini pelaporannya yang akan dimulai di awal tahun 2026 ini udah nggak pakai DJP online lagi. Nanti diganti melalui Kortek. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Oke. Kan nih kalau di DJP online kita tuh butuh EVIN nih Kak. Nah, kalau ini kan kita mau masuk ke Kortex, kalau akses Kortex kita atau seperti DJP online butuh EVIN juga atau enggak? Akses Kortex. Ya, akses Kortex. Pertama kali nih kan, kita kan udah nih, kalau dulu saya punya nih akun DJP online. Iya. Sudah punya EVIN, apa di Kortex juga sama gitu Kak? Oh, baik. Oke. Jadi, tadi udah kita gambarkan sekilas ya tentang Kortex. Jadi nanti sebelum kawan pajak bisa mengakses Kortex ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kawan pajak. Yang pertama, kawan pajak itu nanti tidak memerlukan lagi EVIN. Oh, tidak butuh EVIN lagi. Tidak perlu EVIN lagi Kak Fanya dia. Jadi kawan pajak nanti cukup mengaktifasikan akun Korteknya dan kode otorisasi DJP-nya. Nah, ini untuk kawan pajak yang sudah pernah login akun di DJP online sebelumnya, bisa langsung kunjungin alamat Kortek Pajak ID. Nanti kawan pajak silahkan klik lupa kata sandi. Lupa kata sandi, oke, kita pilih lupa kata sandi. Setelah itu silahkan masuk ID pengguna, itu memakai NIK atau nomor KTP. Nomor KTP, oke, siap. Kemudian silahkan pilih saluran konfirmasi, bisa melalui surat elektronik ataupun nomor HP. Nah, untuk konfirmasi yang melalui nomor HP, ini harus merupakan nomor HP dan email yang terdaftar. Oke. Nah, jika ternyata email dan nomor HP-nya berbeda, silahkan hubungi atau kunjungi kantor pajak untuk melakukan perubahan data terlebih dahulu. Oke. Setelah itu, kawan pajak memasukkan kode CAPTCHA dan klik simpan. Nanti
akan ada email masuk atau SMS masuk berupa link pembuatan password akun Korteknya. Seperti itu. Oke. Jadi kan berarti kalau sudah punya akun bisa langsung nih Kak ya? Betul, itu Jadi, yang kondisi yang pertama. Terus, nah, kalau kan ada juga nih orang nih belum pernah lapor DJP, ini pakai DJP online. Gimana dia mau ini aktivasi akun Korteksnya Kak? Apa dia bisa langsung pakai Korteks atau ada kayak yang tadi lupa kata sandi atau dia beda lagi Kak case-nya? Iya, Kalau itu misalnya tadi yang kita gambarkan adalah kondisi si kawan pajak sudah itu punya sudah akun punya DJP online. akun DJP online. Nah, untuk kawan pajak yang belum punya akun DJP online tapi sudah memiliki NPWP, nah ini kawan pajak bisa melakukan aktivasi tetap di laman tersebut. Nanti silahkan pilih klik aktivasi akun. Oke, di situ nanti setelah diklik aktivasi akunnya, nanti kawan pajak mencentang bagian pertanyaan. Nah, pertanyaan ini apakah kawan pajak sudah mempunyai NPWP. Nah, setelah itu nanti kawan pajak memasukkan NIK-nya atau nomor KTP. Oke. Nah, setelah itu nanti akan muncul data identitas diri si kawan pajak. Selanjutnya kawan pajak memasukkan alamat email dan nomor HP. Tentu tadi alamat email dan nomor HP adalah yang sudah terdaftar di DJP. Oke, selanjutnya kawan pajak melakukan foto selfie untuk verifikasi wajah. Nah, jika selesai maka silahkan klik simpan. Kalau sudah teraktivasi maka silahkan klik lupa kata sandi untuk pembuatan password Kortek. Nah, untuk pembuatan password Kortek ini, minimal terdiri dari 8 digit ya Kak Panya ya. 8 digit ya, Kak, ya? Terus ada kombinasi huruf dan angka, ada huruf kapital dan huruf kecil, serta nanti ada simbol seperti ya atau tanda seru atau pagar dan sebagainya. Oke, seperti itu. Oke, ya. Berarti berarti agak beda ya Kak. Kalau dulu kan di DJP online tuh nggak ada ketentuan tuh passwordnya. Nggak ada. Passwordnya kan kita bisa angka semua, huruf semua. Berarti kalau sekarang di Korteks itu ada ketentuannya ya. Jadi ada ketentuannya. Minimal 8 digit, ada angka, huruf besar, kecil sama karakter khusus ya. Benar sekali. Oke. Jadi kalau seandainya nanti disamakan dengan password akun DJP online-nya ya tetap pasti nggak bisa. Oh iya. Berarti kita harus jadi ada ketentuannya kalau sekarang. Ada ketentuannya, nanti mengikutin. Di ini pun nanti ada notifikasinya. Oke, siap Kak. Nah, kan kalau berarti di Korteks ini kita sudah pakai pakai NIK atau masih pakai NPWP yang 15 digit? Kak? Oke, nanti setelah mulai 2025 ini di akun Kortek ini, maka NPWP kawan pajak yang 15 digit itu sudah tidak dipakai lagi. Itu gantinya nanti menggunakan NIK. Oh, NIK. Siap Kak. Berarti kita sekarang di tahun 2025 sudah pakai NIK semua berarti Kak? Betul. Jadi kalau berarti harus pemadanan dong Kak? Untuk kawan pajak yang sudah melakukan pemadanan bisa langsung tadi klik lupa kata sandi. Nah, kalau misalnya belum pemadanan? Kalau belum pemadanan juga bisa kok. Bisa. Masih bisa, tetap bisa. Tapi yang belum pemadanan itu tadi menggunakan aktivasi akun. Dahulu. Oke. Siap. Oke, tadi kan kita sudah masuk ke akun Korteksnya. Nah, selanjutnya berarti kita sudah bisa lapor SPT tahunan atau gimana Kak? Atau ada step lagi selanjutnya? Sudah punya akun nih kita, bisa berhasil masuk di Korteks DJP. Langkah pertama adalah kawan pajak sudah mengaktifasikan akun Korteknya. Iya, sudah aktivasi nih. Karena Kortek ini berbasis literasi digital ya, jadi online, jadi semuanya memakai literasi online. Maka diperlukan kawan pajak juga untuk mengaktifkan atau meminta kode otorisasi. Oke, di sini juga DJP memberikan kode otorisasi KO yang dari DJP khusus untuk kode otorisasi ini dipakai untuk Kortek. Nah, kode otorisasi yang di DJP ini tidak bersertifikat, jadi bisa dipakai hanya di Kortek saja. Jadi kalau kan tadi dibahas di kode otorisasi, berarti yang di DJP ada namanya kode otorisasi DJP. Betul. Nah, gimana cara pakai kode otorisasinya tuh Kak? Atau gimana kita cara mendapatkan kode otorisasinya? Atau kita harus datang ke kantor pajak untuk minta
kode otorisasi, atau kode otorisasi ini sama kayak sertifikat elektronik. Kalau yang dulu tuh ada yang namanya PKP sama iya, itu kan benar. dapat sertifikat elektronik, itu kan sama atau beda Kak? Oke. Secara sifatnya sebenarnya sama ya, Oh, sama. Jadi sebelum Kortek, Kortex, iya. mungkin kawan pajak yang ada kewajiban penyampaian SPT unifikasi dan Unifikasi, SPT PPN karena dia sudah memakai berbasis web ya. Jadi telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat digital. Iya. Jadi ini di Kortek ini semua kawan pajak nanti wajib melakukan untuk mendapatkan kode otorisasi. Jadi perbedaannya itu di Kortek itu lebih sederhana. Oh, sederhana. Ya, Oke. jadi untuk mendapatkan kode otorisasi kawan pajak bisa membuat sendiri nanti Oh, melalui bisa buat akun sendiri. Korteknya. Jadi caranya nanti kawan pajak setelah bisa login kan Udah login nih kita nih di udah login kan, masuk di udah Kortex DJP verifikasi aja, akun ya. kan, udah aktifasi akun. Jadi silahkan klik menu portal saya, Portal saya. kemudian pilih sub menu pembuatan kode otorisasi. Nanti kawan pajak silahkan pilih menggunakan kode otorisasi DJP karena yang muncul ini banyak itu, bukan KO DJP aja, ada Privy ID kalau nggak salah, iya. Peruri dan sebagainya. Tapi untuk yang untuk keperluan Kortek itu yang kita sarankan representatif adalah yang KO DJP. Oke, nanti memasukkan kode otorisasi yang terdiri sama ada paspres Ada paspres 8 juga, digit. Nah, ini kombinasi sama seperti tadi Kak Fanya ya. Kombinasi huruf dan angka, huruf besar kecil, karakter khusus. Nah, ini juga kalau seandainya kawan pajak tidak mau repot ya, banyak iya. mengingat kata sandi password segala macam, bisa juga menyamakan dengan password akun Korteknya tadi. Ataupun kalau untuk lebih keamanan sebaiknya Beda. dibuat Oh, beda, beda, iya. ya. Tapi ya tergantung sama Tergantung, kenyamanan iya, masing-masing kenyamanan. ya Kak Fanya ya. Iya. Gitu. Nah, apa namanya? Setelah nanti meminta kode otorisasi ini, langkah berikutnya yang harus kawan pajak lakukan adalah nanti masuk ke portal saya, terus buka saya. menu sub menu nomor identifikasi eksternal, lalu pilih sub opsi sertifikat digital. Nah, ini gunanya untuk melakukan validasi. Jadi data sertifikat yang statusnya masih invalid, nanti di menu tersebut kawan pajak silahkan geser bar warna kuning ke sebelah kanan, nanti pilih tetapkan atau klik tombol menghasilkan atau get data. Get data, Nanti statusnya yang invalid tadi nanti berubah menjadi valid. Seperti itu. Nah, kalau sudah valid, maka paspresnya, KUDJP-nya sudah bisa dipakai untuk menandatangani bukti potong, e-faktur ataupun SPT. Oke. Ini berarti kalau kode otorisasi ini Kak, kalau dulu kan sertifikat elektronik itu kalau kayak badan kan sertifikat elektronik ngajunya yang badan tuh orang Badan, pribadi sendiri. Nah, kalau betul. sekarang ini di Kortex itu Di Kortex. KUDJP-nya gimana Kak? Kode otorisasi Oke, DJP-nya? iya. Kan nanti apa? Benar. Kalau kita kan misalnya ada yang punya perusahaan, orang pribadi punya perusahaan misalnya ada 5 nih, berarti kalau dulu kan dia harus masukin satu-satu nih sertifikat elektroniknya untuk 5 perusahaan. Benar. Kalau sekarang gimana Kak dengan adanya? Dengan adanya Iya, Kortek Kortex ya, ini, iya. maka tadi ya, maka karena Kortek ini berprinsip adalah autentikasinya menggunakan wajib pajak tanda tangan secara elektronik, maka yang bisa menandatangani adalah orangnya, bukan badannya. Makanya untuk WP badan selain orang pribadi, itu diberlakukan sistem mewakili atau impersonating. Oke, impersonate. Jadi semua wajib pajak itu yang orang pribadinya wajib mendapatkan kode otorisasi DJP ini, karena untuk bisa menandatangani SPT, e-faktur atau bukti potong. Kalau tidak melakukan kode otorisasi ini, maka yang tadi kalau sana WP badan atas badannya kan bukan orang, mana bisa dia tanda tangan. Makanya semuanya wajib ini pakai KUDJP ini Kak Fanya. Oh iya Kak. Berarti kalau berarti di sekarang ini di Kortex itu pertama kali kita harus jadi kayak sepaket ya, aktivasi akun sama kode otorisasi itu jadinya sepaket. Jadi yang pertama kali nanti ya mungkin ada juga himbauan ya, ada himbauan iya. kepada
kawan pajak Kawan semua pajak, ya. iya. Jadi untuk himbauan dari DJP kepada kawan pajak yang pemberi kerja atau instansi pemerintah ini sebaiknya bisa mempush ya, mendorong karyawannya untuk bisa melakukan aktivasi akun Korteknya dan juga kode otorisasi digitalnya itu paling lambat akhir Desember ini. Sebelum pelaporan berarti Kak? Benar, jadi biar nanti pada waktu kewajiban perpajakan yang 2025 SPT tahunan dimulai itu sudah tidak terkendala lagi. Berarti kawan pajak jangan lupa nih nanti aktivasi akun Kortek sama KU sampai akhir tahun ini biar nanti tahun depan mudah ya Kak pelaporannya. Benar, jadi gitu. Ya, nah tadi kan udah kita bahas acara aktivasi akun Kortex, terus juga sudah dibahas kode otorisasi dan kode otorisasi itu apa. Nah, boleh di-spill nggak nih Kak, bedanya Kortex sama DJP online pelaporannya? Kan ini kan sudah mau akhir tahun nih, berarti tahun depan kita udah siap-siap mau lapor nih. Baik. Boleh di-spill nggak Kak, perbedaannya Kortex sama DJP online? Bocoran ya? Iya, bocorannya. Jadi perbedaan nanti tata cara pelaporan SPT tahunan di DJP online dan di Kortek. Jadi untuk kawan pajak, untuk pelaporan SPT tahunan 2025 ini nanti kawan pajak melakukannya di Kortek. Di Kortek ini nanti tata caranya sih sama ya, hampir ya seperti di DJP online. Kalau dulu kan kawan pajak mungkin familiar ya dengan bentuk form SPT. Itu ada 1770, 1770S dan 1770 SS. Nah, di Kortek ini kita nanti pada waktu kawan pajak mengisi SPT tahunan di Korteknya itu pada waktu awal sekali itu hanya diminta mengisi seperti kuesioner. Iya, jadi kayak pertanyaan misalnya nanti apakah Anda mendapatkan penghasilan terkait pekerjaan, tinggal pilih ya atau tidak. Nah, nanti di Kortek akan meng-create sendiri lampirannya secara otomatis. Nah, karena Kortek ini sistemnya berbasis web dan lebih banyak mengedepankan sistem pre-pop ya, populatif, maka nanti bukti potong yang telah diterbitkan oleh pemotong pajak pemberi kerja ini akan muncul di SPT-nya. Gitu. Kan lebih langsung enak kan? Kalau dulu kan jika bukti potongnya banyak, misalnya nih yang banyak biasanya jasa profesi jasa profesi bisa mungkin dia bukti potongnya dalam setahun bisa sampai 100. Dia bisa mengetik manual satu-satu, atau dia pakai yang metode import CSV, gitu. Nah, kalau sekarang enggak, itu udah bersifat free pop, dia langsung masuk ke akun Korteknya si kawan pajak. Nah, untuk bukti potong nanti, kan mungkin bertanya-tanya nih kawan pajak. Kalau begitu semua masuk. Bagaimana kalau seandainya ada 100 ternyata dari 100 itu yang masuk cuma 90. 10-nya nggak masuk. Apakah nggak bisa dilaporkan? Nah, itu pertanyaan. Nah, kalau itu ya jangan khawatir kawan pajak. Kalau seperti itu di menu Kortek SPT tahunan ini masih memungkinkan untuk kawan pajak nanti selain yang sudah tadi ditarik secara free pop oleh sistem Kortek, kawan pajak juga bisa mengisi secara manual. Jadi seperti itu. Nah, selain daripada itu, nanti selanjutnya untuk kolom harta dan hutang seperti biasa ya kawan pajak ya, kita wajib mengisi kolom harta yang biasanya lebih detail. Nah, ini bedanya di DJP online sama di Kortek. Kalau memang sebenarnya di panduan pengisian SPT tahunan sebenarnya rinci ya. Rinci. Nah, tapi di Kortek ini nanti kolom data harta itu diisi lebih detail daripada di DJP online. Jadi mungkin dikembalikan ke marwah aturannya ya. Kayak misalnya tanah bangunan itu nanti berarti mungkin sampai ke
kepemilikan. Pemilikannya juga. Iya. Oke, berarti harus lengkap ya Kak ya? Lengkap, lebih detail. Nah, kalau untuk itu untuk yang data harta ya contohnya. Tapi kalau untuk data hutang ya, Data hutang, iya. sama seperti DJP online. Kalaupun seandainya, kalau dulu kan kalau kita seandainya nggak punya utang nggak Iya. kita isi, tetap masih bisa lanjut, masih sama seperti itu. Masih sama, Jadi oke. yang diisi kalau seandainya kawan pajak memang memiliki kewajiban. Kewajiban. Kalau ada kewajiban, ada hutangnya, baik itu ke lembaga keuangan, ke pihak ketiga atau pihak lain, bisa kawan pajak input juga di korteknya. Jadi ini diisi kalau memang kawan pajak punya kewajiban atau hutang. Kalau tidak punya, tidak diinput boleh, tidak mengisi kolom tersebut. Ya, berarti Oke. hampir sama ya Kak, sama seperti DJP online mirip-mirip. Sama, lebih enak. Oh, sekarang tapi lebih enak kan, berarti dia lebih, kalau misalnya sudah dikasih sama pemberi kerja berarti otomatis langsung Langsung masuk. Jadi ya nggak susah-susah lagi minta apa namanya? Minta bukti potong. Bukti potongnya Iya, kan. bukti potongnya mana kan karena biasanya kan. dilema sekarang ini Iya. yang kasus-kasus yang banyak terjadi kan dilema para ini orang pribadi itu pada waktu mau mengkreditkan bukti potongnya mau minta dulu Iya, ke betul, kantor, iya. ke mana, ke pemberi kerjanya nggak dapet. Oke. Ya. Nah, tadi kan udah di-spill tuh perbedaan DJP online sama Cortex, sama juga menu-menu pelaporan di Cortex ya. Nah, kemudian jika sudah selesai nih Kak mengisi semuanya, nanti proses pengiriman SPT-nya seperti apa Kak? Apakah hampir sama kayak DJP online atau beda nih Kak? Oh, Kalau gitu. dulu kan Iya. kita kalau di DJP online kalau udah semua tuh udah isi. Isi. Terus pas terakhir kan pas kirim itu kita Minta minta kode iya, verifikasi kode verifikasi. ya. Nanti Iya. kan masuk ke email tuh. Terus kalau sudah gitu baru kita kirim, nanti baru keluar bukti lapornya. Apalagi pas akhir Iya. masa laporan ya, kadang-kadang akhir kode proses. verifikasinya antara masuk Iya. apa enggak. Lama kan, terus Jadi juga khawatir mana kan. email tuh kadang penuh nih, jadi kan nggak masuk nih Kak. Nah ini Jadi kawan gimana nih pajak. nanti? Kalau ini kawan pajak jangan khawatir lagi, ya. Jadi mungkin ada satu keunggulan lagi dari Cortex daripada yang DJP online. Jadi nanti jika kawan pajak sudah mengisi semua dari SPT tahunnya sampai dengan semua itu lengkap, tinggal untuk melaporkan, nanti kawan pajak akan pajak terhutangnya akan terhitung secara otomatis. Oke, setelah itu kawan pajak nanti bisa ada kolom klik bayar dan lapor. Nah, di sini. Nah, tinggal klik itu saja. Nggak perlu lagi menunggu Kode kode verifikasi yang masuk ke nggak email ada kita. lagi. Nanti silahkan klik tab bayar lapor. Tapi untuk di Pol SPT yang kurang bayar, nanti akan muncul buat kode billing. Kalau yang nihil sama lebih bayar langsung dia masuk terlapor. Tapi kalau yang kurang bayar, maka dia akan muncul terkait buat kode billing. Nah, kalau seandainya kawan pajak yang sudah menabung ya, nah ini ada nanti ada bisa menabung untuk kewajiban perpajakannya nanti jika namanya itu deposit. Oh, Deposit ya, kata kepala kantor kita jangan ditambah belakangnya nanti ada bunga. Bunga beda Ya, lagi, namanya beda deposit. lagi, ini deposit ya, deposit pajak. Nah di sini nanti jika saldonya mencukupin, maka nanti selain tadi kredit billing juga akan muncul juga pilihan adalah pemindah bukuan deposit. Oke. Tadi kan sempat nyinggung deposit pajak nih Kak. Boleh nggak dijelasin sedikit terkait dengan deposit pajak? Jadi kan nanti biar kawan pajak kalau pas nanti lapor dia udah tahu nih apa itu deposit pajak. Kan mungkin ada beberapa yang orang pribadi kadang tuh masih jarang nggak pakai Cortex. Kalau badan kan kayaknya udah familiar itu kayak. Kalau orang pribadi masih kurang familiar sama Cortex. Oke, deposit pajak ya. Mungkin kawan pajak di benaknya dia mungkin terpikir deposit ini seperti ini kali angsuran ini LSPPH 25 mungkin iya, bisa jadi angsuran kan sama cicilan kan bisa jadi cicilan. Nah, nanti bisa jadi per bulan nanti mengurangin PP pasal bukan seperti itu. Beda ternyata. Itu beda. Jadi deposit pajak ini, ini adalah salah satu fasilitas baru yang ada di Cortex ini kawan pajak semua ya. Jadi sebagai fasilitas baru yang ada di Cortex, kawan pajak bisa memanfaatkannya, tapi sifatnya tidak wajib ya, gitu, tidak wajib. Ini deposit pajak ini
sama hampir mirip ya dengan dompet digital. Oh, sama. Gitu, Oh, kayak iya, iya. e-money gitu. Oh, iya, dompet Iya, digital. seperti itu. Nanti kurang lebih seperti itulah ya. Jadi nanti untuk deposit pajak ini kawan pajak bisa nanti memilih untuk setoran mandiri di deposit pajak nanti dengan akun depositnya itu jangan salah 411618 100 untuk yang masa. Oke. Nah, khusus untuk yang tahunan adalah deposit pajaknya 411618 200. Oh, 200. Iya. Siap. Jadi deposit ada dua sebetulnya ya. Ada yang buat umum yang 100 dan ada yang khusus untuk tahunan itu nanti kode setorannya yang 200. Nah, ketika hendak lapor SPT tahunan nanti, jika pajak yang kurang bayar lebih besar dari total saldo, tinggal mengisi kekurangan deposit pajaknya saja. Deposit. Oh, jadi jangan khawatir kalau nanti pas dihitungkan kan Kortek menghitung sendiri tadi pajak itu terutangnya. sendiri, iya. Berapa pasal 29-nya? Ternyata seumpamanya masih ada kurang bayar lagi, nggak cukup. Nah, tinggal ditambah lagi kekurangan saldo deposit pajaknya. Nah, jika pajak kurang nanti Kortek menghitung pajak tahunannya itu ternyata lebih kecil, bisa langsung dilapor, langsung kasihkan. Pakai pilih pemindah bukan deposit. Nah, satu lagi kapannya akun deposit pajak ini masa pajaknya bisa berlaku selama setahun. Kalau tidak dipakai untuk pelaporan perpajakan, dia secara otomatis pemindah bukan otomatis langsung masuk ke tahun berikutnya. Gitu. Nah, kalau seandainya tidak mau, bisa juga dilakukan untuk permintaan pengembalian. Siap. Ya. Oke. Menarik juga ya kawan pajak pembahasan kita terkait dengan Kortex. Di Kortex ini memang ada perubahan ya, perubahan juga yang sebenarnya perubahan ini tujuannya baik adalah jadi kita pelaporan administrasinya lebih rapi dalam pelaporan administrasi kewajiban perpajakan. Nah, kalau Kak Decan sendiri, apakah sudah aktivasi akun Kortex dan kode otorisasi DJP? Oh ya, tentu dong, sudah. Oke. Kampanye sudah? Sudah. Sudah juga? Sudah. Iya. Waktu dari awal tahun saya sudah mencoba, Kak. Sudah? Dua-duanya saya coba, sudah aktivasi akun sama kode otorisasi DJP. Sudah saya lakukan di bulan Januari malahan dari Januari. Iya. Langsung berhasil? Langsung berhasil. Di Januari saya sudah mencoba itu ya. Nah, ini sebentar lagi kita akan selesai kawan pajak. Apakah kawan pajak ada pertanyaan? Oke. Tadi kan Kak Decan udah aktivasi akun Kortex dan KODJP, saya juga udah aktivasi akun Kortex dan KODJP. Kalau kawan pajak apakah sudah aktivasi akun Kortex? Jika kawan pajak belum, yuk segera lakukan aktivasi akun Kortex wajib pajak dan membuat kode otorisasi DJP. Iya. Nah, agar kewajiban pajak dapat terpenuhi. Bisa banget kalau wajib pajak bingung untuk datang langsung ke kantor ke layanan ke helpdesk ya. Ya, ke helpdesk. Ke helpdesk atau ke TPT di kantor pajak terdekat di mana saja. Jadi tidak harus misalnya di Palembang, datangnya ke Ilir Timur, bisa juga ke KPP yang terdekat di dekat rumahnya di mana gitu. Dan nanti petugas akan dengan sigap membantu kawan pajak untuk aktivasi akun dan kode otorisasinya. Betul. Iya. Nanti, oke. Iya, KPP Pratama Palembang Ilir Timur juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jika wajib pajak mengalami permasalahan atau mempunyai pertanyaan, jangan ragu untuk datang ke KPP, untuk datang ke loket layanan maupun ke helpdesk. Dan hati-hati terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan DJP. Nah, bisa jika ada hal tersebut, wajib pajak bisa berkonfirmasi ke KPP langsung untuk menghubungi AR atau juga ke layanan WA kita di 08999799301. Nah, ya ini masalah penipuan, iya, ini sangat banyak sekali mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. DJP. Jadi kami ingin kembali ya kawan pajak, jika ada permintaan atau untuk membuka aplikasi yang ini jangan ya kawan pajak. Sebelum kawan pajak melakukan tindakan lebih lanjut, sebaiknya tadi konfirmasi atau menghubungi AR-nya atau bisa langsung ke KPP terdekat. Iya. Nah, jadi nggak harus sampai terjadi kerugiannya yang tidak diinginkan. Ya, misalnya kawan pajak tidak berada di luar daerah, tapi di situ ada kantor pajak, bisa langsung konfirmasi aja ke kantor pajaknya.
Betul. apakah benar itu dari kantor pajak atau bukan. Karena ada beberapa yang sudah ini dia dihubungin katanya ya katanya ya Kak Nea, katanya dihubungin oleh petugas pajak dalam rangka pembaruan data, pengiriman data segala macam, ujung-ujungnya diminta transfer 10.000 untuk biaya materai. Setelah ditransfer ternyata dalam hitungan detik jadi miskin. Gitu. Jangan sampai terjadi ya kan pajak ya. Oke. Baiklah kawan pajak, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri IG Live hari ini. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk kawan pajak untuk aktifin akun Cortex, urus pajak makin rileks. Terima kasih. Sampai jumpa.